Menderita, pasti menderita. Penuh punya uang miliaran, tapi takut kehilangan uang, akhirnya kita juga nggak bisa menikmati uang kita sendiri. Sore Om Riko. Sore. Ya, sore juga teman-teman tanpa pintu. Hari ini kita bikin konten lagi sama Om Riko, konten tanya jawab. Itu ada pertanyaan Om. Kenapa orang semakin banyak uangnya, dia semakin ketakutan kehilangan uang? Atau semakin orang naik jabatan, dia semakin takut kehilangan jabatannya. Nah, kalau ada case seperti itu gimana solusinya atau apa analisa kenapa terjadi hal seperti itu? Jadi gini, kalau saranku tidak perlu dicari tahu why-nya, atau kita tidak perlu tahu kenapanya. Intinya, kenapa kok ketakutannya semakin bertambah ya? Karena ketakutannya tidak kita terima, tidak kita alami total. Jadi ketika sesuatu tidak dialami total ya, sesuatu itu akan semakin besar. Ambillah contoh. Ambillah contoh, kita ada ketakutan nih. Ketakutan akan kehilangan uang. Tapi kita abaikan. Lama-lama dengan semakin kayanya kita ya, ketakutannya juga akan semakin bertambah. Oh, artinya ada samskara ketakutan sebelumnya sudah ada gitu ya? Iya. Ya selaras dengan ketakutan akan kematian. Jadi semua ketakutan itu muaranya adalah takut mati. Apapun ketakutannya, entah itu takut kehilangan uang, entah itu takut kehilangan jabatan, entah itu takut setan, entah itu takut penjahat, semuanya pasti bermuara ke ketakutan akan kematian. Kenapa kok orang takut kehilangan uang? Karena ketika dia kehilangan uang, akhirnya miskin, nggak bisa makan, mati. Iya. Jadi ketika kita letting in ketakutan, semuanya itu juga bisa rasa ketakutannya udah tidak menjadi jebakan buat kita ya, tidak menjadi sesuatu yang membuat kita menderita gitu. Iya, intinya gini. Sekarang misal Om Joko punya banyak uang lah, miliaran lah, tapi penuh ketakutan. Iya. Menderita nggak? Menderita. Menderita, pasti menderita. Penuh punya uang miliaran, tapi takut kehilangan uang, akhirnya kita juga nggak bisa menikmati uang kita sendiri. Karena kita takut uangnya berkurang. Berkurang, iya. Karena kalau berkurang, lama-lama berkurang, kita mengira itu akan lama-lama habis. Akibatnya kita semakin menderita. Tapi ketika kita mau menyadari apa adanya ketakutannya, nggak kita berusaha lawan, kita alami saja ketakutannya, kita terima, lama-lama ketakutannya hilang. Ketika ketakutannya hilang, kita baru bisa menikmati uang itu secara apa adanya, tanpa diliputi oleh ketakutan. Nah, ini yang dinamakan kita benar-benar merayakan hidup kita. Tidak lagi diikat oleh material, tapi kita menggunakan materialnya atau memanfaatkan materi, entah itu uang, kekayaan, dan lain-lain itu kita pakai, kita memanfaatkan, bukan lagi kita dimanfaatkan. Itu yang dimaksud keberlimpahan ya? Jadi keberlimpahan itu bukan sebatas kita kaya udah, enggak. Iya. Kalau misal kita secara material kaya tapi banyak ketakutan ya, iya. Menderita ya sama aja. Atau gini, semakin banyak uang malah semakin banyak kepinginnya kan? Jatuhnya ya habis-habis aja gitu. Punya berapapun habis lagi. Habis gitu. Buat beli barang-barang apa gitu kan. Nah, perlu disadari sponsornya apa. Oke. Kalau sponsornya untuk beli barang-barang branded, biasanya sponsornya itu validasi. Pasti. Validasi. Kenapa kok orang sampai beli berlebihan, belanja berlebihan ya pasti karena validasi. Oh, kalau aku beli barang branded ini aku pasti dilihat orang, wah pasti aku dipuji-puji kan gitu kan. Iya. Atau bahkan tidak ada orang lihat tapi dia sudah merasa selevel sama mereka gitu ya. Yes. Itu kayak dipakai di keramaian, di mall gitu menambah percaya diri. Jadi yang sebetulnya yang dijual oleh barang-barang branded itu kan bukan barangnya, tapi adalah kepercayaan dirinya. Iya kan? Padahal itu jebakan ya. Nilai dirinya ya jebakan. Sangat jebakan. Ya, dulu aku pernah ikut ya banyak pembahasan seperti ini. Jadi kita butuh sesuatu agar percaya diri, agar bisa diterima dimanapun, bisa masuk networking mereka di tanpa pintu, itu malah jadi jebakan gitu ya. Jadi jebakan. Jadi jebakannya karena apa ya? Kita beli barang mahal itu bukan karena kita
benar-benar ingin. Bukan karena kehendak kita murninya itu ingin, bukan, tapi karena kita ingin diterima oleh orang lain, dan itu pasti kita menderita. Iya. Kalau misal kita beli barang branded, orang lain punya plek dengan kita, ya pasti kita akan merasa kayak gimana, nggak enak gitu kan. Lama-lama pasti menderita lah. Dan pasti sangat tidak nyaman kehidupan seperti itu. Mau kaya apapun kalian. Makanya banyak orang kaya, aku banyak kenal orang kaya. Bahkan ada beberapa itu yang menyesal kaya. Iya. Nah karena itu. Karena mereka merasa menderita saat menjadi kaya. Iya. Kayak dihutangi orang dan mereka nggak bisa nolak. Terus karena adanya sponsor validasi itu, terus kayak takut kehilangan uangnya, sampai nggak bisa tidur nyenyak. Lama-lama ketakutan itu kan kalau dibiarin kan lama-lama berkembang ke jadi penyakit psikosomatis kan. Gelisah tiap hari, lama-lama asam lambung, lama-lama kena jantung dan lain-lain. Iya, dan kita banyak mengira ketika orang kaya udah nggak ada masalah penderitaan tentang keuangan. Masih kenyataannya sama aja ya. Sama aja. Beda angkanya ya. Beda angkanya, tapi secara intensitas ya sama aja. Iya, saya ada tahu beberapa orang yang sangat kaya ya, kaya banget gitu. Tapi kalau ditanya saya menyesal gitu. Menyesal kaya, kalau disuruh mending saya biasa aja. Mungkin nanti next ini kita bahas, kita bikin video lagi ya. Itu karena banyak orang yang hutang uang sama dia. Dan dia enggak secara ini enggak mau ngasih, tapi kan banyak nilai-nilai tertentu akhirnya dia ngasih dan menderita. Hampir tiap hari itu. Enggak 1-2 orang, banyak seperti itu. Iya. Akhirnya pasti larinya ya entah dia akhirnya jarang di rumah, gitu-gitu kan. Iya. Dia lari kemana, dia sering di luar, atau intinya dia jarang di rumah biar nggak dihutangi orang. Iya. Nah itu kan bikin menderita diri sendiri. Iya. Harusnya kalau dia sudah menyadari sponsornya, selesai dia bisa menolak orang dengan enak kan. Tanpa terbebani oleh nilai-nilai dirinya sendiri. Iya. Balik lagi Om, berarti bukan masalah barang brandednya ya. Mau beli barang branded ya sah-sah aja. Ya, sah-sah aja. It's okay. Asal disadari terlebih dahulu sponsornya apa. Kalau sponsornya sudah tersadari, ya kalian beli barang branded itu ya karena kalian suka. Bukan untuk meningkatkan value kalian. Bukan untuk meningkatkan kepercayaan diri. It's not good thing lah. Iya. Oke, jadi sadari samskara sponsornya itu apa? Samskaranya apa? Sensasi di dada apa? Kalau sensasinya udah tersadari, biasanya sponsornya mulai keluar. Kan sponsor itu lebih subtle kan? Iya. Atau pakai materi yang melepas rem rezeki itu yang di tanpa pintu bisa ya. Kalau misalnya kita bingung ya, itu kan memancing kita untuk mengeluarkan samskara ya. Bisa. Mirroring juga bisa. Mirroring bisa ya. Oke Om, sebagai penutup sesi ini ya, sebelum kita lanjut pertanyaan yang lain nanti dengan tema yang lain teman-teman ya, tolong Om Riko kasih satu quote lah tentang kekayaan ini dari sisi kesadaran tuh, atau dari si Om Riko seperti apa? Oke. Banyak kan orang itu kan mengira kalau setelah dia kaya, barulah dia akan mengalami kebahagiaan. Iya. Tapi kalau kita mau hidup itu bebas dari penderitaan, ya kita harus bahagia dulu. Baru kita akan bisa kaya secara nyaman. Bebas dari penderitaan. Ini yang dimaksud dengan kebebasan finansial. Jadi kita bebas secara finansial, tapi kita juga bebas dari serangan-serangan mental kita sendiri. Oke. Jadi dua-duanya bebas ya, bukan kita ngejar materinya aja ya Om ya. Ya, oke, makasih Om Riko untuk sesi ini. Habis ini kita lanjut pertanyaan lain. Ya, siap. Thank you. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan. Diskon 50%. Masukkan kode promo berlimpah. Hubungi 082231034524.